Bisnis kuliner merupakan salah satu bisnis yang menjanjikan karena memiliki pangsa pasar yang sangat besar. Namun, bicara tentang bisnis makanan atau minuman, tentu harus diperhatikan tentang kebersihan dan higienitas, mulai dari pengolahan bahan baku hingga penyajian produk yang siap dikonsumsi. Satu hal lagi yang tak kalah penting adalah produk yang dijual telah memenuhi unsur halalan thayyiban. Halalan thayyiban mengacu pada semua jenis makanan dan minuman yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan atau syariat agama Islam. Halal artinya tidak dilarang oleh syariat, sedangkan thayyib artinya baik. Makanan dan minuman yang dikonsumsi tidak hanya halal, tetapi juga baik dari unsur kualitas, bahan baku, proses, hingga produk jadi siap konsumsi. Sebab itu, penting bagi pelaku usaha kuliner, terutama UKM, untuk memperoleh sertifikasi halal. Teman-teman, sudahkah tahu apa itu sertifikasi halal? Sertifikasi halal adalah jaminan untuk memberikan kepastian atas kehalalan sebuah produk yang diperdagangkan atau beredar di Indonesia. Berkenaan dengan kehalalan suatu produk yang beredar di Indonesia, pemerintah telah melindungi dengan memperlakukan kewajiban sertifikasi halal yang ditetapkan dalam berbagai aturan perundang-undangan. Di antaranya, UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH, PMA Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan JPH, PMA Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi pelaku UMK, KMA Nomor 748 Tahun 2021 tentang jenis produk yang wajib bersertifikat halal, Kepkaban BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang kriteria sistem jaminan produk halal, Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal. Berbagai aturan perundang-undangan tadi menunjukkan bahwa pemerintah sangat concern dalam memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat. Dari sudut pandang bisnis, mayoritas penduduk muslim ini tentu menjadi peluang pasar yang besar. Sebab, bagi umat Islam sendiri, kehalalan suatu produk yang dikonsumsi berkaitan dengan akidah atau keyakinan, di mana setiap umat Islam wajib mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal saja atau dipastikan kehalalannya. Sebenarnya, tak hanya khusus pasar untuk umat muslim, bahkan bagi non-muslim pun tentu ingin memastikan bahwa produk makanan dan minuman yang dikonsumsinya baik dan menyehatkan. Syarat memperoleh sertifikasi halal. Setiap pelaku UMKM bisa mengajukan permohonan untuk memperoleh sertifikasi halal untuk produknya. Namun sebelumnya, pelaku UMKM harus memastikan bahwa produk unggulannya benar-benar telah memenuhi syarat sebagai produk halal. Adapun syarat produk halal antara lain sebagai berikut. Bahan-bahan yang digunakan harus diyakini hanya dari yang halal, baik dari bahan baku, bahan tambahan atau pelengkap, maupun bahan kemasan primer. Jaminan tidak adanya kontaminasi dari bahan yang haram atau najis pada proses produksi atau fasilitasnya. Najis di sini merujuk pada sesuatu yang kotor. Penting untuk diketahui bahwa semua bahan yang najis adalah haram. Untuk memastikan bahwa bahan-bahan produk hanya berasal dari yang halal, Anda sebagai pelaku UMKM tentu harus mengetahui jenis-jenis makanan dan minuman yang diharamkan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bangkai, darah, daging babi dan anjing, serta semua hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Yang kedua, binatang buas. Kategori binatang buas adalah semua binatang yang bertaring, hukumnya haram untuk dimakan. Yang ketiga ada khamar. Yang keempat, semua bangkai yang berasal dari air adalah halal. Artinya, semua bangkai ikan atau makhluk laut hukumnya halal untuk dikonsumsi. Meskipun demikian, halal belum tentu thayyib atau baik. Misalnya, bangkai ikan yang telah busuk tidaklah baik untuk dikonsumsi. Semua produk makanan dan minuman perlu dipertegas kehalalannya melalui sertifikasi halal. Mekanisme pengajuan sertifikasi halal. Permohonan sertifikasi halal diajukan ke Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Lembaga ini yang akan memutuskan status kehalalan suatu produk melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama,
perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal untuk produknya harus sudah menerapkan sistem yang disebut dengan sistem jaminan halal. Yang kedua, template manual sistem jaminan halal disediakan oleh LPPOM MUI sehingga UMKM nantinya hanya tinggal menandatanganinya saja. Yang ketiga, LPPOM MUI melakukan audit terhadap seluruh kandungan bahan baku yang digunakan dalam memproduksi suatu produk. Dan yang keempat, hasil dari kunjungan atau pemeriksaan kemudian disampaikan kepada Komisi Fatwa MUI untuk diputuskan kehalalan produknya melalui penerbitan sertifikasi halal berupa fatwa ketetapan halal yang berlaku selama 4 tahun. Konsekuensinya, perusahaan yang akan mengajukan sertifikasi halal wajib menjaga konsistensi produknya agar senantiasa halal selama fatwa tersebut berlangsung. Proses pengajuan sertifikasi halal. Para UKM atau perusahaan yang ingin mendapatkan sertifikat halal pada produknya harus mengikuti pengajuan sertifikasi halal, di mana pengajuan sertifikasi halal ini memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada menerapkan sistem jaminan halal. Perusahaan wajib menerapkan sistem jaminan halal. Untuk menerapkan SJH ini, perusahaan dapat mengirimkan perwakilan dalam mengikuti pelatihan SJH. Selanjutnya ada menyiapkan dokumen yang diperlukan. Untuk pengajuan sertifikasi halal ini ada beberapa dokumen yang menjadi persyaratan dalam pengajuan. Di antara dokumen tersebut adalah data pelaku usaha, nama dan jenis produk usaha, daftar produk dan bahan yang digunakan, proses pengolahan produk, serta dokumen sistem jaminan produk halal. Langkah selanjutnya, UKM atau perusahaan dapat melakukan pendaftaran sertifikasi halal secara online. Pendaftaran secara online ini dapat dilakukan pada website ptsp.halal.go.id dengan melakukan registrasi sebelum melakukan pendaftaran. Dalam pendaftaran tersebut akan dimintai dokumen-dokumen yang menjadi syarat serta melakukan pelunasan biaya pendaftaran. Langkah selanjutnya atau langkah keempat adalah pelaksanaan audit oleh LPPOM MUI. Keuntungan produk yang bersertifikasi halal. 1. Jaminan kualitas. 2. Memberikan ketenangan kepada konsumen. 3. Meningkatkan kepercayaan konsumen. 4. Menambah unique selling point. 5. Mendapatkan akses pasar lokal dan global. 6. Menambah jejaring usaha. Narasi produk susu sapi rasa. Yang pertama, siapkan alat untuk memanaskan susu seperti kompor dan gasnya, kemudian panci 2 layer, sendok, pengaduk, termometer makanan, ember besar. Yang kedua, siapkan bahan seperti susu murni, gula, garam, dan perasa makanan. Yang ketiga, kemudian panaskan susu murni ke dalam panci 2 layer sampai menyentuh suhu 72 derajat Celcius, diukur dengan menggunakan termometer makanan. Yang keempat, tambahkan gula dan garam secukupnya. Yang kelima, aduk terus susu yang dipanaskan tersebut. Yang keenam, setelah mencapai suhu 72 derajat Celcius, pindahkan pada ember besar untuk didinginkan. Yang ketujuh, setelah susu dingin, selanjutnya disaring untuk memisahkan antara lemak susu dengan susu yang akan dikemas. Yang kedelapan, masukkan susu ke dalam kemasan produksi yang diberi label. Yang kesembilan, simpan susu ke dalam freezer supaya awet.